Yang terhormat penjabat Bupati Cilacap, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah beserta para asisten sekda, Kepala Dinas PDAK Kabupaten Cilacap beserta jajarannya, dan para kepala OPD serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Ketua dan anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap yang akan dikukuhkan, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Hanya puja dan puji syukur yang dapat senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta hidayahnya, hingga kita dapat berkumpul hari ini di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap dan acara pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 pada hari ini Selasa 12 September 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Saiful Anam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Bagi yang beragama Islam, silakan mengamini apa yang saya panjatkan, dan bagi yang Muslim menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat acara pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap
periode 2023 sampai dengan 2028 yang penuh hikmat ini, kami berdoa dan munajat kepada-Mu ya Allah. Rabb, jadikanlah momentum indah ini sebagai media tafakkur atau refleksi kami, agar kami terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan di dunia pendidikan untuk terciptanya pendidikan yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah kepada kami kekuatan-Mu yang nyata, ketajaman hati dan mata, kesabaran yang membaca, keikhlasan yang tiada tara, kerendahan hati yang penuh makna, dan rasa syukur dalam berkarya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kokohkan kesungguhan dan tekad kami, bersihkan hati kami dari ini dan dengki, agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan yang tiada henti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakanlah para guru kami, para pejuang pendidikan kami, guru-guru kami yang telah berusaha melahirkan generasi emas sehingga terlahir orang-orang hebat dan cerdas untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermanfaat. Ya Allah, Ya Ghafur Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendidik kami, serta dosa para umat. Janganlah Engkau hukum kami, ya Allah, jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang tak sanggup kami menekulnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah ya Allah yang benar itu tampak benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Satmoko dan Nardono MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan rahayu. Merdeka! Cilacap! Kancing merah! Harus sukses. Yang terhormat Ibu Pejabat Bupati Cilacap, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yang hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, dan segenap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dan yang terhormati calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028, yang hormati segenap kepala sekolah SMP, Korwil, dan komite pihak Komda,
para pengawas dan K3S yang kami hormati, dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Ibu Penjabat Bupati Cilacap terkait pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 sebagai berikut. Pertama, landasan. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. B. Tujuan terbentuknya susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 untuk menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap ruang, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cilacap. C. Tahap dan waktu kegiatan. Tahap pendaftaran. A. Pendaftaran calon anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 pada tanggal 6 sampai 10 Juli. Pada tahap pertama ini yang mendaftar hanya 4 orang, sehingga kita lakukan perpanjangan untuk pendaftaran calon anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 pada tanggal 15 sampai 21 Juli 2023, hanya tambah 1 orang, baru 5 orang. Kita perpanjang lagi untuk tahap berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus alhamdulillah sudah mendaftar 11 orang, sehingga kita perpanjang ini sampai 3 kali perpanjangan, dan kita lakukan secara transparan, kita umumkan secara online. Dan mohon maaf, kebetulan yang mendaftar ini bapak-bapak semua ini. Nah, kemudian untuk gender ini karena ini terbuka, tidak ada yang mendaftar, tapi insya Allah bapak-bapak wawasannya juga gender juga, ya, tetap mencintai ibu-ibu. Kemudian tahap seleksi, tes lisan dan wawancara. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, tes lisan dan wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023, dan peserta yang terseleksi ada 11 orang dan dinyatakan lulus semuanya. Pertama, Bapak Dr. Andes Subiarto, MSI. Kedua, Bapak Tulus Wibowo, SK, SPD, MSI. Dan mohon maaf, kami matur pada Ibu bahwa Bapak Tulus hari ini menghadiri wisuda putranya di Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Jakarta, sehingga beliau izin tidak bisa menghadiri acara pengumuman ini. Ketiga, Bapak Dr. Andes Haji Musanto Kertapati, MMPD. Keempat, Bapak Eko Wiwik MR, SPD, MSI. Kelima, Bapak Sutikno, SPD, MM. Keenam, Bapak Haji Aryo Subroto, SH, MPDI. Ketujuh, Bapak Sarwati, SPD. Kedelapan, Bapak Haji Agus Rubianto, SPD, MM. Kesembilan, Bapak Karjono, SPD. Kesepuluh, Bapak Fatkudin, SPD, MPD. Dan ke-11, Bapak Kiai Haji Insinyur Khotim Samrani. Penutup, berkenan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat atas perkenan Ibu Penjabat Bupati Cilacap untuk mengukuhkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Cilacap! Aceh Merah! Matur nuwun. Selanjutnya, persiapan pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 diawali pembacaan keputusan Bupati Cilacap. Keputusan Bupati Cilacap nomor 426/393/15 tahun 2023 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028. Bupati Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Kedua, Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 September 2023. Penjabat Bupati Cilacap, cap ditandatangani Yunita Diah Sumina. Lampiran keputusan Bupati Cilacap nomor 426/393/15 tahun 2023 tanggal 11 September 2023. Anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan dalam Dewan Pendidikan. 1. Dr. Andes Subiarto MSI, Ketua 1. 2. Tulus Wibowo SH SPD MSI, Ketua 2. 3. Dr. Andes Haji Musanto Kertapati MMP, Sekretaris 1. 4. Eko Wiwit MR SPD MSI, Sekretaris 2. 5. Sutikno SPD MM, Bendahara. 6. Haji Aryo Subroto SH MPDI, Bidang Advokasi _Hukum. 7. Sarwadi SPD, Bidang Advokasi _Hukum. 8. Haji Agus Rubianto SPD MM, Bidang Kurikulum. 9. Karjono SPD, Bidang Kurikulum. 10. Fatkuddin SPD MPD, Bidang Kehumasan dan Publikasi, serta 11. Kiai Haji Insinyur Hatim Sam'ani, Bidang Kehumasan dan Publikasi. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 September 2023. Penjabat Bupati Cilacap, cap ditandatangani Yunita Diah Sumina. Pembacaan selesai.
Penjabat Bupati Cilacap berkenan menempatkan diri dan hadirin dimohon berdiri. Kata pengukuhan oleh penjabat Bupati Cilacap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim serta dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 saya penjabat Bupati Cilacap dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode tahun 2023-2028. Berdasarkan keputusan Bupati Cilacap nomor 420-393-15 tanggal 11 September 2023 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap periode 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat dan foto bersama oleh penjabat Bupati bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Medan Kabupaten Cilacap. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan kami hormati Bapak Taufik Nur Hidayat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan bersama Ibu Bupati, Bu Nini, Bu Yunita, Dian Suminar. Saya bukan ekor-ekor, tapi orang memang jenengan panjangnya beserta jajarannya Pak Sekda, Pak Subowo, Pak Wijaya, Pak Bibisan, Pak Waksono, Pak Sultri dan semuanya. Ini mayoritas pernah di dinas pendidikan ya. Ada Pak Budisan, Pak Waksono ya, dan juga ketuanya tadi Pak Biarto. Dulu waktu jadi kepala dinas paling jelek, paling jelek kalau ngomong kopi ini ya. Jadi dinas insya Allah kalau nggak salah paling bersih BPKD waktu Pak Biarto sampai hari ini teman-teman saya. Jadi nyambung saja di sini ya. Juga Pak Satmoko, semua Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu dan juga yang berbahagia hari ini sangat berbahagia, siap kerja keras, teman-teman yang baru dilantik. Alhamdulillah, bersyukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini
kita masih diberi nikmat sehat, sempat, ikhlas. Biasanya kan sempat, sehat, tambah ikhlas. Karena meluangkan waktu itu tidak mudah. Dan pulang sudah membuang waktu, mestinya targetnya mendapatkan pahala yang banyak. Besar hasilnya yang dibawa, amplop pahalanya tergantung keikhlasan kita. Maka itu satu nikmat luar biasa. Semoga acara ini barokah, berkah buat kita semua. Allahumma selamat pasti yang pertama, dan melihat keduanya saya percaya rohnya Indonesia Raya itu di karakter, bangunan jiwanya, baru bangun badan. Maka dari itu dibuat undang-undang sampai PP-nya. Kalau perlu ada perda, kita buatkan perda. Ya Pak Sertokoh bisa diajukan dari eksekutif atau legislatif di luar provinsi. Supaya apa? Teman-teman dari Dewan Pendidikan ini ada perlindungan hukum tertinggi di tingkat kabupaten, ada satu proteksi, dan ada satu lagi nanti kebutuhan yang bisa di-cover. Karena ini kerjanya tanda kutip kerja sosial, ya, maka ikhlasnya menjadi pengurus. Daftar aja kan suruh ikhlas itu lama kok, ya masa tahu? Pertama berapa? 4, terus 5, 7, 9, 11, belum sampai 12 ya. Cari ikhlas aja luar biasa. Semoga Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam pengurusan ini memang digerakkan hatinya sama Tuhan yang bisa Allah yang Maha Esa. Dan ini menjadi keberkahan. Kalau dilihat dari ketuanya dulu, saya yakin ini akan menjadi pendampingan, memberikan rekomendasi, masukan dari menampung aspirasi masyarakat dalam mengawal proses pendidikan di Kabupaten Cilacap, proses belajar dan yang lainnya, belajar mengajar. Tentunya akan menjadi masukan yang sangat bagus, yang selama ini problemnya barangkali ada problem yang apa ya, diulang-ulang, ada problem yang mungkin muncul dari situasi ini. Bupati membutuhkan sekali masukan-masukan dari teman-teman Dewan Pendidikan. Maka dari itu, kalau tadi dilihat ini menjadi sebuah pembangunan karakter, maka Dewan Pendidikan mestinya dipimpin oleh orang juga yang berkarakter. Dan saya pribadi saksi, ketuanya tentunya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ini teman-teman pilihan untuk Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan buat yang dari luar. Saya yakin, saya kenal Pak Biarto lama, dari unsur ketuanya lama. Bu, orang itu kalau jalan ada rel, Pak Biarto pakai rel. Kalau kereta api itu pakai rel, yang gesek itu berarti yang orang mesti tidak lurus. Ini penggambaran, ini di depannya ya. Semoga ini juga menjadi satu, saya tidak tahu, udah ada satu pemimpin nggak ketemu, mudah-mudahan nggak berubah, nggak kencang-kencang enggak ya. Saya yakin enggak, karena ini untuk mengawal teman-teman di Dinas Pendidikan, teman-teman di komite, memberi masukan pada BPJ berkaitan dalam membangun karakter, dalam karakter building di Kabupaten Cilacap melalui proses belajar mengajar. Saya ucapkan selamat. Saya yakin Dewan Pendidikan di Kabupaten Cilacap kita jadikan memberi masukan, pengontrol se-Jawa Tengah paling BOT, BGT, apa? TOP, BGT. Ya, saya yakin karena yang baru masuk ini yang di sebelah kiri ini luar biasa, ini dari teman NU, Pak siapa dari Macinang ya. Ya, jadi saya tanya satu, saya tanya ya nggak agak lupa, saya tanya maksudnya, oh itu ada beberapa dari teman NU, ada teman Muhammadiyah, itu soal pimpinan Abdul Naloh, Masyad, tapi dalam karakternya kesehariannya saya yakin ini akan dibawa di dalam organisasi. Selamat kalau memang
Dewan Pendidikan Bu PC perlu bedah, kita akan bantu. Kalau tidak perlu, ada juga undang-undang dan PP cukup, sudah cukup. Kemudian hal-hal yang terserah sering didiskusikan karena saya juga sering mendapatkan komplainnya biasa, tapi menjadi masalah di tengah masyarakat yang tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi menjadi PR kita semua. Semoga sekali lagi Pak Bianto beserta teman-teman dikuatkan dalam pemikiran, disiarkan dan dituntaskan dalam mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih, tapi saya juga ikut GR kayak Pak Sarkomo betul ya, yang merdeka Bu PC itu dulu ibunya kepala sekolah, saya juga kepala sekolah, cuma bedanya ibunya Bu PC pinter banget, gennya menurun. Kalau saya nggak pinter-pinter banget, tapi kalau merdeka keras, nah, merdekanya keras saya, dan saya juga mengikuti. Sekali lagi semoga acara ini barokah. Selamat buat teman-teman Dewan Pendidikan. Merdeka, 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 Cilacap, 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 kancing merah, kancing merah, kancing merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Cilacap yang terhormat Ibu Yunita Yasmina SKM MSC LSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Taufik, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Kumpul-kumpul nyalon gue. Ya, Pak Taufik ini karena teman baik ya, di sekolah dulu, jadi apa-apa kita berbicaranya enak gitu ya. Ada Pak Sekda, ada Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sarmoko. Pak Sarmoko tapi sebenarnya lucu loh, lucu Pak Tok ya. Kemudian ada Pak Asisten, ada tiga-tiganya hadir. Pak Sono, Pak Tri dari Kominfo, kemudian ada inspektur, ada dari pendidikan, baru mantur ya Pak. Yang disuruh jenar banget loh, Pak Edi, dan kemudian pengurus Dewan Pendidikan. Saya terus terang pada saat proses Dewan Pendidikan ini mandat-mandat pendidikan, karena nggak ada yang daftar yang disampaikan. Ada korwil ya, ada korwil, kemudian ada kepala sekolah, SMP ya, yang hadir pada pagi hari ini, maupun kehadirannya. Pengawas ya, yang pengawas mana coba? Pendidik-pendidik apa orang pengawas? Bagian pengawas ya. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmatnya kita bisa bertemu di ruangan ini. Tadi disampaikan tentang Dewan Pendidikan yang tentunya luar biasa, tidak ada yang mendaftar. Jadi saya dilaporkan Pak Sarmoko, Bu baru 4 bukaan yang kita baik, baru 5 sampai pada akhirnya terakhir 11 tulis pol, kesel nih, nambahin tinggal nih, orang dari janji. Saya matur sekali Pak Bi di sini. Saya begitu melihat Pak Bi sudah, Pak Eko ini seperti keluarga saya sendiri. Jadi beliau tentang kakak saya di 1 SD, murid ibu saya dulu, kemudian jadi guru teladan ya. Kalau nggak keliru terakhir jadi pengawas. Selamat untuk ya yang saya kenal ya. Kemudian tak Tito Asem aku ini lagi gitu namanya malah dipoto lagi becer. Jangan protes itu sembarangan banget ya. Kalau lagi becer, jadi lihat dari apa lagi foto. Jadi ngerti gue ya. Saya nggak tahu itu karena kayaknya nggak ada orang penampakan ternyata. Jadi kalau bicara tentang pendidikan,
sekali. Kemudian ada dirinya nomor 17 tahun 2010 ya, 2003 tadi ya undang-undangnya ya. Benar ya 2003 ya. Sudah 50 tahun ya. Jadi sistem pendidikan nasional yang memang mengamanatkan ada Dewan Pendidikan. Tentu ini amanat yang luar biasa karena kalau kita bicara pendidikan pasti unsurnya kan 3, Pak Taufik 3 ya. Apa ngomong 3 Pak Taufik bahagia ya. Jadi yang pertama sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusianya dalam hal ini kan guru. Tapi guru itu juga tergantung pada murid atau muridnya tergantung pada guru. Ini dua unsur yang sangat mempengaruhi pendidikan. Saya ingat sekali pada saat ibu saya, ini cerita deret ya. Ibu saya dulu jadi kepala sekolah SD Impres. Impres zaman dulu dihindari karena orang mutu lah gitu ya, orang mutu. Tetapi ya saya pada saat kecil itu mendengarkan ibu saya punya strategi, kalau saya strateginya luar biasa karena punya kelas yang banyak. Kelasnya itu kalau nggak salah ada 10 ya. Beliau membuat satu terobosan, semua anak masuk pagi. Sementara dulu kan kalau kelas 5, kelas 4, kelas 6 ya kalau nggak salah yang masuk sore. Nah awal dari sekolah itu kemudian masuk pagi semua. Ternyata membuat masyarakat tertarik dengan SD yang kebetulan ibu saya menjadi kepala sekolah di situ. Setelah berjalan banyak peminat, ternyata pada akhirnya bisa memilih, bisa melakukan seleksi. Jadi dulu zaman SD kita ada sekolah TK, dulu ada PAUD ya, ada PAUD TK dan dilakukan boleh seleksi kan? Ternyata yang dipikirkan ibu saya adalah kalau kita bisa menseleksi anak ini, bahwa komitmen orang tuanya seperti apa, anaknya juga seperti apa, itu akan bisa mempengaruhi kualitas dari pendidikan itu. Jadi si anak sendiri itu bibitnya seperti apa ya. Kemudian gurunya pastilah gurunya. Yang kedua adalah apa? Sarana prasarananya. Kalau kemudian sekolah itu, kemarin saya agak tersinggung juga ya, salah satu kecamatan ya, sekolah tidak laku karena juga mau ambil dan pelecehan banget ya. Waktu anak JJ, padahal JJ ini sempat dan suwe dan sekolah payungnya ini sempat dan suwe, tapi disalahkan gedungnya ya. Padahal memang sebetulnya mungkin sudah tidak ada peminat karena lokasi, karena mungkin kualitas dan sebagainya. Tetapi bagi saya sarana prasarana itu jadi penting karena misalnya ada olahraga, kalau anak itu kan imajinasinya harus dibangun ya, anak SD SMP tetap imajinasi dibangun, maka sekarang ada kurikulum merdeka. Sebetulnya anak dikenalkan kepada dunia luar supaya memahami jajarnya disebut tinggi, disebut lebar, disebut segitiga itu bisa melihat dari alam luar supaya bisa nancep maksudnya gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah sarana prasarana kita ada adalah metode. Nah, metode ini yang mungkin harus kita dalami. Sebetulnya anak itu seperti apa sih sebenarnya? Kemudian kenapa guru matematika meneliti? Kenapa Bu? Kenapa orang menghindari pelajaran matematika? Karena stres ya. Ketika anak itu harus 3 kali 3 berapa? Dulu kan gitu ya. Kalau dulu waktu kecil kan suruh ngapalin maju, terus kali-kalian gitu ya. Zaman sekarang sudah enggak. Apalagi pencokan. Kalau belum bisa jawab, nggak boleh pulang. Kan gitu dulu ya. Nah, metode itu sekarang harus dikembangkan menjadi yang menarik. Sehingga anak-anak sekolah itu memang kemudian senang untuk datang ke sekolah, kemudian senang untuk mengikuti pelajaran. Kalau kemarin UKS kan pelajaran matematika, ya UKS kan pelajaran matematika. Dan kemudian yang menjadi persoalan sekarang, tadi kan tiga hal yang menjadi persoalan saat ini di Kabupaten Cilacap khususnya Pak. Kemarin saya dilapori teman-teman Korwil terkait dengan anak-anak PAUD ini. Anak-anak PAUD ini
jangan dibebani dengan menghitung, membaca, kemudian hal-hal yang memang tidak sesuai dengan umurnya. Karena mereka sebetulnya adalah masa-masa bermain, masa-masa bersosialisasi. Dan kemarin memang menggelisahkan, saya akan rapatkan khusus terkait dengan adanya les sampai judulnya apa? Bimba, bimbingan belajar khusus bocah piyi, ya. Nah, dia orang tuanya malah bahagia. Jadi melihat anaknya yang kecil-kecil bisa membaca, bisa menulis, rumah tangga juara. Nah, ini yang harus kita edukasikan kepada masyarakat pada masa-masa balita itu sebetulnya adalah masa-masa yang bermain. Mereka tidak boleh dibebani sesuatu yang berat. Jadi seperti gerobak itu kan ada berapa ukuran yang dia bisa membawa. Ketika dia pertamanya memang kuat, pertamanya bisa jalan, tapi pada satu titik ya karena looping yang terlalu jauh, sehingga pada akhirnya pada satu titik dia akan jatuh karena memang tidak sesuai dengan bebannya. Itu yang terkait dengan pokok. Yang berikutnya urunan Pak Dewan Pendidikan. Jadi saya pada saat itu menerima masukan, Pak Sartopo juga pusing karena masyarakat sekarang iuran itu tidak bukan. Sebetulnya iuran itu masih diperbolehkan. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang sering disampaikan saya, Pak Taufik di setiap event, kita tuh jangan membuat proyek mercusuan. Komite itu tidak boleh atau menghindari membangun sesuatu yang mungkin menjadi iurannya tinggi, kemudian manfaatnya juga kurang optimal, sehingga kalau bicara tentang iuran masih dibolehkan sepanjang untuk kualitas pendidikan, ya. Jadi kualitas pendidikan bukan yang berkaitan dengan misalnya begini, SDM tetap aku AC, ya, jangan aku suka nyok, ya. Betul Pak, kita tuh dulu, saya di rumah sakit tuh di rumah dan gaya pas terus di AC baik, rumah saya menyenangkan jebulan kalau rebutan lantai ini AC-nya ya, karena teman-teman kelas 3 itu, masyarakat yang merawat dengan di kelas 3 tuh ternyata orang betah aku AC, anak-anak juga nggak pakai AC, mending pakai ventilasi, jendela yang bagus, ya misalnya begitu. Jadi hal-hal yang membuat masyarakat harus iuran yang luar biasa banyak. Yang pertama boleh menaruh iuran, ada iuran, tetapi hanya untuk hal yang bersifat kualitas. Yang kedua, orang yang tidak punya atau orang yang memang tidak mampu, dia dilindungi dulu. Jadi mereka nggak boleh iuran. Begitu hakikatnya. Jadi orang tidak mampu ya nggak boleh iuran. Yang itu adalah orang yang mampu. Kita mengatakan tadi dalam pendidikan mengawasi banyak hal, termasuk dari kan kemudian yang berkaitan dengan komite. Komite ini juga memang komite ini kan harapannya adalah anggotanya orang yang punya kemampuan sehingga dia bisa membantu. Tetapi kelirunya adalah komite itu sekarang bukan orang yang punya putra putri di sekolah itu. Nah, ini menjadi persoalan karena mungkin pada akhirnya tidak memikirkan bagaimana perasaannya ketika orang tua itu harus iuran yang cukup tinggi. Yang berikutnya dia tidak bisa mendengar langsung, tidak bisa menjadi pendengar yang baik karena tidak bisa bergaul dengan yang memang putra putrinya kan biasanya anak-anak tuh laporan tuh, ya laporan ke orang tua, sehingga ini harapannya nanti dari Dewan Pendidikan juga bisa lihat komite ini harus dibentuk. Yang terakhir seragam. Nah, di seragam juga lebih real ya, karena maksudnya sekolahan mungkin menyediakan di koperasi supaya gampang. Tetapi anak-anak itu nggak bisa bilang orang tua boleh beli di situ, boleh tidak. Yang ada anak-anak mengatakan kata bu guru suruh beli seragam di sekolah. Ya maksudnya seperti polisi kayak gini, yang SMA ya, bukan polisi beneran loh ya.
Jadi mohon maaf, di provinsi memang sangat keras dalam hal ini. Untuk SMA SMK memang tidak diperbolehkan untuk memberi atau membayar sedikit apapun, ya. Jadi untuk SMP SD kita memahami kebutuhan karena pos tidak bisa mencukupi tadi bahwa kebutuhannya jelas dan kemudian jangan digunakan untuk misalnya kalau misalnya guru kurang bagaimana atau ada tenaga yang kurang bagaimana, konsultasi dulu ke dinas pendidikan sehingga nanti kita bisa cari solusi. Mungkin itu saja Bapak Ibu pesan saya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak yang dari MU juga tahu ya Pak Insinyur ya, Insinyur apa Pak? Wah jadi tempat orang kawin kok. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesediaan bapak-bapak semua tadi ya. Gendere orang cocok di gendere ya. 11 orang terdiri dari bapak-bapak semua. Saya matur nuwun dan saya mengucapkan selamat hari ini telah dibukukan sampai dengan tahun 2028. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi berdiri. Kamu orang berkalah apa ya? Baik. Merdeka. 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 Cilacap. 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 Kancing merah. Kancing merah. Kancing merah. Terima kasih. Dan juga kalau bersama hadirin mohon untuk tetap berdiri. Semangat berikutnya. Ya, yang belakang mana semangat? Belum kok, yang belakang belum semangat ya. Tangan dari yang kelihatan. Raih kancing merah, sukses. Kancing merah, sukses. Kancing merah, sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara hari ini telah selesai. Akhir kata diucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.